Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Anhar, praktisi hypnoseling, trainer dari BNSP sekaligus juga profesional hipnoterapis. Di bab ketujuh kali ini saya akan menjelaskan tentang daya ungkit penjualan atau biasa disebut dengan leverage marketing. Dari materi ini saya menyimpulkan ternyata banyak sekali teknik-teknik, metode-metode atau strategi yang bisa kita gunakan untuk membuat penjualan kita semakin terungkit naik sehingga kita bisa melebarkan yang namanya bisnis, meningkatkan yang namanya closing, serta kita berharap lagi-lagi kita bisa memanfaatkan hasil dari usaha kita untuk membantu orang lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Maka pada bagian atau bab ketujuh ini terdiri dari 5 bagian, dan di bagian pertama saya akan mulai untuk menjelaskan tentang kekuatan follow up atau the power of follow up. Mengapa saya merasa penting untuk membahas ini? Karena betapa banyak dari kita yang sudah melakukan promosi secara online maupun offline, sudah beriklan di Facebook Ads, di Insta Ads, di TikTok Ads, atau di Google Ads, dan sudah melakukan berbagai cara, misalnya lewat Messenger, lewat Telegram, dan sebagainya. Tetapi lupa pada sebuah aktivitas, bahwa ternyata closing itu bukan cuma semata tentang bagaimana orang close di tempat. Karena banyak orang yang setelah kita promosi, bisa saja closingnya tidak terjadi pada hari itu juga. Bisa saja closingnya akan terjadi pada beberapa jam kemudian, atau beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, bahkan beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian. Karena itu perlu strategi, perlu teknik tertentu untuk kita bisa memfollow up calon buyer, calon customer kita. Karena jangan sampai mereka melupakan promosi kita, atau jangan sampai mereka batal untuk closing dari promosi-promosi yang telah kita lakukan. Padahal kita sendiri sudah mengeluarkan budget misalnya. Kita sendiri sudah meluangkan waktu, tenaga, biaya. Tapi pada kenyataannya kita gagal closing hanya karena kita kurang mampu untuk melakukan yang namanya follow up. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita ingin melakukan powerful follow up? Otomatis ketika ada orang yang pernah bertanya tentang produk kita, atau sekedar interest, tertarik, atau mungkin minat tetapi belum sempat beli pada saat itu, belum sempat closing pada saat itu, maka hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah hubungi mereka lewat telepon, lewat WA, lewat Japri, lewat inbox, lewat DM, dan tanyakan kabar mereka. Kenapa kita perlu menanyakan kabar mereka dan tidak langsung jualan? Tidak langsung menanyakan tentang apakah mereka akan transfer, apakah mereka akan closing, berapa jumlah yang akan dia pesan? Bukan seperti itu. Karena orang tidak bakalan merasa nyaman. Orang bakalan merasa terusik. Orang bakalan merasa dikejar-kejar. Padahal mereka bukan orang yang sementara berutang. Karena itu kita awali dengan menanyakan kabar. Mungkin kita awali dengan salam. Nah, ketika dia berhasil untuk membalas, dia merespon kita dengan respon yang positif, maka selanjutnya adalah kita mulai lebih jauh lagi. Bisa kita tanyakan tentang keadaan anaknya mungkin, keadaan istri atau suaminya, keadaan keluarganya yang lain, perkembangan usahanya misalnya. Gimana bisnisnya Bu? Gimana bisnisnya sekarang Pak? Sudah berapa karyawannya? Sudah berapa cabangnya? Dan sebagainya. Itu adalah teknik untuk membuat mereka semakin aware dan merasa keterikatan emosional dengan kita. Nanti di step selanjutnya barulah kita tanyakan tentang jualan kita, promosi kita, tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Misalnya kalimatnya seperti ini. Pak, Bu, 3 bulan yang lalu Bapak pernah tanyakan tentang kursus bahasa Inggris ya? Atau Pak, Bu, 2 hari yang lalu Bapak pernah tanyakan tentang metode langsing tanpa alat, tanpa obat ya? Atau Pak, Bu, 1 jam yang lalu Bapak pernah tanyakan tentang bagaimana metode hypnoparenting ya? Dan sebagainya. Atau Pak, Bu, Bapak dulu pernah DM saya ya tentang kursus mengemudi dan sebagainya. Jadi kita mulai untuk menanyakan tentang jualan kita, produk atau jasa kita, tapi dalam bentuk kalimat tanya sekali lagi. Bukan langsung pada intinya menawarkan. Bukan langsung pada intinya memaksakan untuk transfer atau transaksi pada hari itu juga.
Bukan seperti itu. Karena kekuatan dari follow up itu adalah ketika orang tidak merasa sekali lagi terpaksa untuk membeli produk atau jasa kita. Jadi kita lakukan semulus mungkin, cover mungkin, sehingga orang tidak merasa sekali lagi ini adalah sementara mereka digiring untuk sebuah forcing the sales atau closing the sales. Tapi mereka aware dengan kita. Oh iya, betul dek, betul pak, betul mas, betul mister. Pernah saya bertanya tentang itu. Ya. Bisa kita lagi tambahkan dengan pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas pak, mungkin ada yang kurang jelas bu. Siapa tahu kami bisa bantu. Ya. Atau mungkin mau dengan sistem pembayaran yang cicil kah? Cicil berapa kali? Misalnya, atau langsung cash, langsung tunai? Atau mungkin transfer untuk 1 orang atau 2 orang? Mau daftar sendiri atau berlima? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat-kalimat follow up yang bisa kita gunakan sehingga membuat calon customer kita itu merasa nyaman dengan kita. Mereka akan terbuka untuk ngomong. Kalau ada hambatan-hambatannya, silakan disampaikan kepada kami, Pak. Kami siap untuk membantu. Siapa tahu Bapak selama ini punya kendala. Siapa tahu Ibu selama ini masih punya hambatan-hambatan. Insya Allah komunikasikan dengan kami. Kami akan siap untuk membantu. Seperti itulah yang disebut dengan powerful follow up. Bukan semata-mata kita kejar tentang closingnya, tapi yang kita bangun di sini adalah trust-nya, rasa nyamannya, rasa aware-nya, rasa keterikatannya, building rapport-nya. Bikin seseorang itu atau calon customer kita itu betul-betul merasa ada keterikatan secara emosional dengan kita, nyaman dengan kita, karena keramahan kita, karena service excellent kita, karena tutur kata kita, cara kita menyapa, bagaimana kita mendoakan mereka, bagaimana kita mendukung bisnisnya, bagaimana kita mendoakan keluarga-keluarganya, dan sebagainya. Dan andainya follow up ini tidak berakhir dengan closing, jangan khawatir. Tidak perlu cemas, tidak perlu gusar, tidak perlu galau, tidak perlu gundah, karena sesungguhnya bukan itu tujuan utama dari berbisnis. Berbisnis adalah tentang bagaimana kita berbagi manfaat kepada sesama. Jangan ngotot, karena closing bukan satu-satunya cara untuk kita dikatakan sukses dalam penjualan online maupun offline. Bisa saja dia tidak closing. Sekali lagi, bisa saja dia tidak closing pada hari itu. Tetapi karena keramahan kita, karena kesan positif kita, karena keakraban yang kita berhasil bangun dengan mereka, kita berhasil melakukan building rapport dengan mereka, maka mereka mau mempromosikan kita kepada orang lain, mempromosikan produk atau jasa kita kepada orang lain, merekomendasikan produk atau jasa kita kepada orang lain, karena mereka sudah merasa nyaman, mereka sudah menjadi trust, percaya dengan kita. Jadi banyak di antara follow up itu tidak berakhir dengan closing. Tapi biasanya ketika kita menggunakan teknik dan cara yang tepat, maka insya Allah mereka akan tetap menjadi customer setia kita. Bisa saja mereka tidak beli barang kita sekarang, tetapi bisa saja sekali lagi mereka menjadi advocate untuk kita yang akan menjadi marketing free kita, dan juga akan membela kita ketika ada orang yang menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita, atau mungkin underestimate kepada kita. Maka orang-orang inilah yang selanjutnya yang akan membela kita. Bukankah sangat-sangat menyenangkan kalau teknik follow up kita seperti ini? Kita yang tadinya sekedar berniat untuk menciptakan sebuah closing the sales, ternyata berujung kepada bagaimana mereka menjadi loyal customer, bahkan tipe advocate, sebagaimana yang pernah saya bahas pada bab-bab selanjutnya tentang 4 level customer. So teman-teman, silakan praktekkan ilmu ini, silakan langsung teman-teman laksanakan untuk bisnis masing-masing, apakah teman-teman jualan offline maupun jualan online. Karena teknik follow up ini bisa digunakan untuk semua jenis jualan. Intinya bikin mereka nyaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.